Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, Prof, kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah sangat sehat, ya senang. Mohon maaf Jumat yang lalu saya ada halangan sehingga tidak bisa mengisi acara di studio. Tapi sekarang saya bisa. Untuk sebagai pemula ya, saya ingin menyampaikan kata-kata mutiara dulu ya, daripada nanti ditagih oleh Mbak Elvina. Ya. Monggo, Prof. Iya, a great marriage is a union of two good forgivers. A great marriage is a union of two good forgivers. Jadi rumah tangga yang baik itu adalah bertemunya dua orang yang selalu memaafkan. Iya. A great marriage is a union of two good forgivers. Jadi rumah tangga yang agung ya, rumah tangga yang hebat adalah di situ dua orang yang sama-sama pemaaf ada dalam rumah itu. Allahu Akbar. Ya, suami yang pemaaf. Mengapa pemaaf ya? Karena tidak ada pasangan yang tidak punya kekurangan. Mengapa harus pemaaf? Karena tidak ada suami yang tidak punya kekurangan. Mustahil lah kalau dalam rumah tangga itu suami tidak pernah melakukan kesalahan. Mustahil. Begitupun istri. Karena dia manusia. Manusia kok. Jangan berlagak seperti malaikat. Berlagak seperti malaikat. Ya artinya itu tidak punya kekurangan, tidak punya kesalahan. Dan itu tidak apa-apa ya. Sudah memang itu lakonnya manusia. Asalkan di sana ada dua orang yang two good forgivers. Ada dua orang yang pemaaf. Ya. Maka saya ucapkan selamat kepada siapapun yang sedang bersiap membangun rumah tangga atau baru saja akad nikah dan membangun rumah tangga ya. Atau sudah lama berumah tangga tetapi belum menjadi pemaaf ya. Selamat berjuang untuk berubah menjadi pemaaf. Ini adalah hari Jumat, hari perubahan. Jumat adalah hari perubahan. Karena apa? Karena Jumat begini ini, sholat Jumat yang dilakukan pada sekarang ini menghapus dosa-dosa mulai Jumat yang lalu. Maka berarti Jumat ini start kehidupan yang baru. Start kehidupan yang baru. Ya, harus mulai kehidupan berubah yang baru. Harus berubah. Saya doakan yang semua ya suami istri saya doakan. Benar-benar saya doakan. Menjadi suami istri yang pemaaf. Ya. Kalau tanpa itu susah. Tanpa itu susah. Memang harus dilatih ya, Prof. Harus. Dan harus didoakan bersama-sama. Karena menjadi pemaaf itu tidak gampang. Jangankan pemaaf, mudah minta maaf saja nggak gampang. Iya, ada orang itu yang seumur hidupnya tidak pernah minta maaf. Oh ya Allah. Subhanallah. Ya itu satu ya, kita ucapkan selamat. Selamat untuk berubah. Berubah, hijrah dari yang malu meminta maaf menjadi mudah meminta maaf, malu dari yang tidak mudah memaafkan menjadi mudah memaafkan. Saya sendiri sedang berdoa ya untuk diri saya sendiri. Supaya saya mudah minta maaf, supaya saya mudah memaafkan siapapun ya. Yang kedua saya mengucapkan selamat juga kepada Nahdlatul Ulama ya yang sangat sukses ya menggelar muktamar ya. Tidak main-main. Sekian ribu orang. Sekian ribu orang dan itu orang pinter-pinter. Ngatur orang bodoh itu ya susah. Ya. Ngatur orang pinter ya tidak gampang. Benar. Karena masing-masing bisa punya dalil, punya argumentasi,
bisa mengolah kata. Nah, itu ya. Itu jadi luar biasa. Saya ucapkan selamat pada Nahdlatul Ulama yang telah mengadakan acara besar, apalagi acara yang muktamar tahun ini adalah menyongsong 1 abad. Menyongsong 1 abad NU, dan pada abad yang akan datang ini dilakukan, dibangun atau berupaya ditekadkan untuk membangun organisasi yang mandiri untuk ikut membangun peradaban dunia. Kemandirian untuk membangun peradaban dunia. Di dalam sidang-sidang ada beberapa macam sidang, itu antara lain adalah bagaimana ketimpangan soal tanah di Indonesia ini bisa teratasi. Yang bisa menguasai tanah sekian banyak ada ya, sampai ya pokoknya saya muntah-muntah lah tanahnya. Tapi ada juga yang tanah untuk ukuran sedikit saja loh, hanya 5 kali 10 saja belum punya. Atau punya tetapi kemudian tidak punya sawah sama sekali. Kanan kirinya sudah berdiri perusahaan-perusahaan besar. Mudah-mudahan siapapun yang terpilih ya menjadi pemimpin, apakah itu di Syuriahnya atau di Tanfidiyah itu eksekutifnya ya, atau di legislatifnya ya, atau Syuriahnya di atasnya, mudah-mudahan menjadi pemimpin yang benar-benar memiliki visi yang besar dan memiliki pikiran-pikiran yang hebat. Jadi pemimpin amanah ya, Prof? Betul. Jadi karena memimpin itu tidak cukup hanya kesabaran, tidak cukup. Nggak cukup sabar. Tidak cukup, tapi dia punya visi untuk bisa melompat ke depan. Saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan selalu bisa bergandeng tangan dengan Muhammadiyah. Ya. Kemarin yang saya ucapkan selamat untuk Muhammadiyah itu juga yang hari ulang tahun. Mudah-mudahan bisa bergandeng tangan dengan Muhammadiyah untuk mewarnai Indonesia menjadi negara yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keridhaan Allah. Amin. Nah, itu ya. Bersama-sama ini 2 organisasi besar. Ini organisasi yang terbesar di dunia. Tidak ada organisasi keagamaan yang anggotanya melebihi yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Ya, Masya Allah. Saya ucapkan selamat juga ini karena kesuksesan muktamar ini ada hubungannya dengan kesuksesan dari peran UNUSA ya. Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Iya betul, karena di situ ada Profesor Muhammad Nuh yang bisa memimpin rapat dengan sangat santun, sangat sabar, sangat bisa mengakomodasi semua orang. Nah, itulah. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang apa yang ada di buku Bersiul di Tengah Badai. Di buku Bersiul di Tengah Badai. Bersiul di Tengah Badai ya. Halaman 144. Halaman 144. Bersiul di Tengah Badai ya. Nah, sebelum saya bicara ini ya, Mbak, ya, saya tanya kepada Mbak Elvina dulu ya. Iya, Prof. Bisakah cecak yang lemah itu menolong orang, Mbak? Cicak? Ya, cecak itu apa bisa menolong orang? Kalau dinalar sepertinya tidak bisa. Tidak bisa, Bro. Oke, iya. Menolong manusia. Iya. Rumput bisakah menolong orang? Tidak, Bro. Bisa. Apa ini? Laba-laba bisa tidak menolong orang? Boten, Bro. Tidak bisa. Nah itu nalar kita. Nggih, nalar manusia. Nalar manusia. Tapi menurut Allah ya. Nggih. Menurut Allah, laba-laba yang lemah begitu. Nggih. Iya, enggak punya kaki yang bisa jalan di ini ya, sarangnya yang lemah. Dalam sejarah ternyata itu bisa menyelamatkan nyawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya toh? Masya Allah. Menyelamatkan nyawa manusia. Nyawa Rasulullah loh. Nyawa Rasulullah. Masya Allah. Kenapa kita masih sering ragu tentang kekuasaan Allah? Jadi laba-laba yang lemah itu ternyata bisa menyelamatkan nyawa Rasulullah, menyelamatkan nyawa Abu Bakar.
Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan ini, topik pagi ini adalah la tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya ini sudah sekian kali saya bahas, Mbak, di radio ini. Iya, tapi tidak apa-apa karena orang itu harus di lagi, di refresh ya, Prof. Ya, tidak bisa. Jadi kalau kita minum vitamin, kemarin sudah loh, kok sekarang sudah? Ya iya toh. Yang kemarin untuk yang kemarin, yang sekarang untuk vitamin hari ini. Toh, besok saya minum vitamin lagi. Kok vitamin lagi? Ya untuk hari ini. La tahzan innallaha ma'ana. Maka jangan bersedih ya. Jadi kekuasaan Allah itu seperti itu. Kekuasaan Allah seperti itu. Rumput, apa bisa rumput menyelamatkan orang? Ya bisa. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah itu bersama kita. Sekali lagi tolong dibaca itu ya. Di surah surah At-Taubah ayat 40. Saya dulu ya hafal ayat ini, Mbak. At-Taubah ayat 40, Prof. Iya, saya dulu ya hafal, tapi hari ini lupa saya. Tadi makanya habis subuh saya baca, saya hafalkan lagi. Surah At-Taubah 40. Karena ini ayat yang memuat la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih karena Allah itu bersama kita. Allah selalu hadir di tengah kita. Masya Allah. Nah, ini ayatnya ya, Mbak ya. Saya baca di At-Taubah ayat 40. Ayat 40. Ya. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghari إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا Wallahu azizun hakim. Illa tansuruhu. Ya, ini Allah mengatakan, manusia-manusia ya, kalau kamu tidak bisa menolong Nabi Muhammad, menolong apa? Ya karena Nabi Muhammad kan diancam untuk dibunuh. Ya. Diancam untuk dibunuh. Maka kemudian hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah sendiri itu kan diancam tuh, Mbak. Nabi Muhammad. Iya, diancam. Mendapat ancaman, iya, dibunuh ya, Bro. Dia akan dibunuh. Nah, ketika mendengar Rasulullah sudah keluar dari Makkah, kan seluruh suku ya. Seluruh suku itu diminta untuk mengirimkan satu orang untuk mewakili sukunya untuk membunuh Rasulullah itu. Allah. Jadi katakan ada 50 suku gitu. Yang tidak ikut untuk gabung itu adalah suku Banu Hashim. Yang keluar sukunya Rasulullah gitu loh. Mengapa banyak? Sebab nanti kalau itu terjadi pembunuhan, maka keluarga Bani Hashim tidak bisa menuntut suku-suku yang sekian banyak. Tidak bisa menuntut salah satu ya, iya, Pak? Kecuali kalau 1, 2 itu bisa menuntut. Tapi kalau sekian banyak tidak bisa menuntut bisa. Ya, Bro. Ya itu dikejar gitu. Terus Allah mengatakan, manusia, kalau kamu tidak menolong, tidak bisa menolong Muhammad, faqad nasarahullah. Maka kata ya Allah nanti yang menolong gitu loh, Pak. Lah menolongnya lewat apa? Orang mengatakan rumput itu tidak bisa menolong. Siapa bisa? Kalau aku menghendaki mau apa? Masya Allah. Ya. Maksudnya gimana? Itu kan ketika Rasulullah di dalam gua ya, akan dibunuh, itu dikejar akan dibunuh. Itu kan di atas gua itu kan ada lubang, Mbak. Ya, Bro. Ada lubang. Ada lubang itu yang agak menutup lubang-lubang itu.
supaya nanti tidak ketahuan, tidak bisa dilihat dari atas bahwa ada orang di bawah, di dalamnya. Nah, rumput. Jadi ketika Nabi masuk itu malam Kamis, ya. Malam Kamis itu dalam gua. Nah, terus paginya itu rumput sudah tumbuh menutupi gitu ya Prof, Iya. biar tidak kelihatan. Oh Masya Allah. Nah, terus sebelum Nabi datang, itu juga cecak itu memberitahu. Seekor. Iya, cecak itu memberitahu walaupun tidak dengan bahasa, tapi kok bunyi terus. Oh, ini berarti melambangkan bahwa ini akan datang. Toh, nah cecak itu bisa. Kuasa Allah. Ya toh, berarti kan awas ini mau datang loh ya. Jangan wahing, jangan batuk. Iya toh. Dikasih tanda dari seekor cicak. Iya, hati-hati, awas hati-hati kan itu. Ada musuh mendekat. Iya. Ya, luar biasa toh, Pak. Cecak. Jadi cecak yang lemah itu seolah-olah tidak bisa menolong orang. Siapa bisa? Ya bilang. Jadi diberitahu saat itu, kemudian Rasulullah siap-siap. Terjaga akhirnya ya Prof. Nah kemudian ada lubang ada rumputnya tapi tidak nutup penuh, Mbak. Itu orangnya itu yang mengejar Nabi itu kan ratusan toh, Mbak, yang mengejar itu. Dengan pedang yang sudah diasah berhari-hari itu. Jadi suaranya itu kedengaran dari dalam gua itu. Suara pedang. Ya itu. Lalu kakinya orang itu loh, Mbak. Itu selalu mencari-cari tapi kakinya itu di atas lubang itu. Tidak Lah sadar ya, Bro? andaikan itu kakinya enggak nutupi itu, ya bisa saja kelihatan. Coba. Siapa bilang bahwa laba-laba itu tidak bisa menolong orang? Ternyata Allah kemudian memberikan laba-laba itu untuk membangun rumahnya, sarangnya di pintu itu. Sehingga dia berkesimpulan tidak mungkin loh ada orang di dalam. Karena ada sarang laba-laba ya. Siapa bilang laba-laba tidak bisa menolong orang? Allah. Gitu. Jadi saya ini sedang berbicara untuk meyakinkan diri saya sendiri. Sudahlah, kalau Allah menolong itu caranya banyak. Sekarang saya tanya, bisakah debu itu menolong orang? Jawabannya kan tidak bisa. Pastir bisa nggak menolong orang? Siapa bilang tidak bisa? Jadi ketika Rasulullah sudah keluar dari gua itu menuju Madinah, itu ada orang mengejar. Nah, waktu itu siapa ini Rasul ternyata sudah keluar melanjutkan ini, dikejar dengan kuda. Lalu ternyata kudanya itu kan, Mbak, kakinya itu terperosok ke dalam pasir. Ya toh, terperosok ke dalam pasir. Nah, siapa bilang? Pasir menyelamatkan ya, Bro. Pasir menyelamatkan. Jadi jangan bertanya kepada Allah bagaimana menolong manusia. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Sudah. Ini Quran ini ya. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa menolong kita, bersama kita, selalu hadir. Masya Allah. Allah itu selalu hadir pada kita seperti matahari yang selalu hadir tiap pagi ini, menyinari seluruh orang. Terkadang kita sebagai manusia yang tidak menyadari ya, Prof. Nah ini makanya saya tahu kalau saya tahu kalau Dulur Victor itu sudah ngerti kalau Allah bersama kita, tahu. Tapi kurang yakin. Kurang yakin ya, kadang masih bertanya-tanya, merasa pesimis. Nanti kalau saya menghadap mesti saya diapakan ya, gitu, mamanya gitu ya. Tapi ternyata itu Allah minta tolong pada Allah. Ternyata orang tadi itu yang maunya marah itu terjadi tidak jadi itu loh, Mbak. Tidak jadi. Itu pernah saya alami juga. Ada orang yang tidak suka lah, tidak apa-apa. Masa orang semua suka saya. Karena dia menolak. Sebetulnya yang mengundang saya itu anak buahnya. Nah, kemudian yang pimpinan yang baru itu tidak suka karena terlalu sering lah gitu ya. Ini di luar negeri, Pak ya. Di luar negeri, Prof. Iya. Nah saya kalau disuruh pulang ya pulang, Bapak. Tapi saya pasrah aja, apa maumu ya Allah. Itu sudah sampai di sana. Tahu-tahu pimpinan itu sakit, Mbak. Sakit dan
orang memberitahu bahwa ini ada Pak Ustadz datang, kalau mau diundang untuk ngajari doanya ya enggak apa-apa. Kalau saya diundang untuk ngajari itu. Ya, doa, kemudian saya ajari doanya, kemudian saya ajari untuk terapi sholat itu, kemudian berbalik Mbak. Itu. Berbalik artinya yang semula mau memulangkan saya menjadi tidak jadi. Okay. Jadi kalau Allah sudah bekerja itu begitu. Insya Allah. Tapi perlu keyakinan ya, Pak. Ya harus yakin. Allah tidak mau menolong orang yang tidak yakin. Tidak mau menolong orang. Ya kan melecehkan Allah toh. Okay, Prof. Allah apa bisa menolong saya? Lah itu kan menghina Allah. Menghina Allah, meremehkan Allah. Meremehkan Allah. Itu seolah-olah Allah tidak mau. Allahu Akbar. La tahzan innallaha ma'ana. Jadi illa tansuruhu, jika kamu tidak menolong Nabi Muhammad, faqad nasarahullah. Allah lah yang akan menyelesaikan. Allah yang akan menolong ya, Prof. Jadi kalau Allah menolong itu tidak harus berbentuk manusia loh. Bisa iya toh? Jalur apapun ya, Prof. Betul. Ternyata dia tolong Allah tidak berbentuk manusia, tetapi berbentuk di situ cecak, berbentuk rumput, berbentuk laba-laba, pasir. Berbentuk pasir. Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Ya, jangan sedih. Pokoknya ini diucapkan, kalau diucapkan berkali-kali. Bukan wiritan loh Mbak ini. Tapi memompakan semangat. Memompa semangat ya, ya, jadi kalau istri kita lagi susah ya la tahzan innallaha ma'ana. Biasa juga kita baca dalam hati, kita baca sendiri. Kita ngomong ke diri saya sendiri, Ali la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih Ali, sesungguhnya Allah berserta kita. Anak kita la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha. Iya itu dipompakan terus. Ya. La tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika Allah, ketika orang-orang kafir itu mengusir dua sejoli, yaitu Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Ini kok hebat ya, pada saat-saat seperti itu loh Mbak. Di saat di dalam gua, nah, ini kan Nabi itu ternyata percaya kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar siap menemani itu Mbak. Ini namanya Thaniyah Naini, 2 in 1. 2 in 1. Betul. 2 hearts that beat as one. 2 hearts that beat as one. 2 jantung yang berdenyut jadi satu. Saling menguatkan ya, Prof. Ya. Saling menjaga. Abu Bakar. Makanya saya kalau sholawat Nabi ya sering saya panggil Assalamualaikum ya sahibah Rasulillah fil ward. Ya sahibah Rasulullah. Salam untuk orang yang mendampingi Rasulullah. Assalamualaikum ya man Assalamualaikum ya man anfaqa malahu fi hubbillah wa rasulih. Ya man anfaqa malahu kullahu malahu kullahu fi hubbillah. Salam untuk Abu Bakar, salam untuk Rasulullah, salam untuk Abu Bakar. Karena 2 orang itu 2. Makanya digelari As-Siddiq. As-Siddiq. Oke. As-Siddiq. Idhuma fil ghari, ketika 2 orang itu di dalam gua. Lalu ketika sudah ketakutan Mbak itu, untuk menghibur ini, Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, gelisah toh Mbak itu, Rasul sudah datang, Rasul sudah datang, Rasul ini. Gelisah ya? Iya, gelisah ya, itu gelisah. Jadi ya manusiawi itu Mbak, gelisah ya, gelisah. Gimana ya Rasul? Gimana Rasul? Rasul mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Ya, ini harus. Jadi bisa juga kita mau memakan diri kita sendiri, ya. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan wiritannya, jangan buat wiritannya, bukan. Tetapi ucapkan itu di hati, ya, penyemangat itu ya. La tahzan innallaha ma'ana. Allah itu selalu hadir. Sanafruhu lakum ayyuhats tsaqalan. Aku akan hadir kepadamu. Hadir kepadamu. La tahzan innallaha ma'ana. Jadi ini memang memerlukan apa? Memerlukan yang meyakinkan lah Mbak gitu. Ya.
Jadi itu hari malam Kamis itu Mbak, malam Kamis, dan gawat-gawatnya itu hari Kamis. Kejadiannya itu ya Prof waktu Maka ini Mbak, kalau ada orang puasa Kamis, ya Mbak ya, bisa juga untuk mengenang ini. Karena kalau Rasulullah saat itu meninggal, padahal Islam belum sampai ke Madinah, belum sampai tuntas. Wahyu pun baru belum selesai, wahyu Quran itu belum selesai. Lah kalau meninggal hari itu, maka tidak ada wahyu lagi. Putus ya. Berarti belum selesai Islam ini. Ya itu adalah momen-momen yang sangat menentukan saat itu. Ya, sangat menentukan. Nah, ini hari Kamis, maka kalau Anda puasa hari Kamis, kalau hari Senin kan diniati juga untuk memperingati kelahiran Nabi toh Mas Ilmi. Yeah. Ya, nah, kalau Kamis diniati juga memperingati saat-saat gemit, saat-saat gawat ya, saat-saat genting pada saat perjuangan dalam Rasul buku akhirat itu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya Mbak ya. Tentang ini, tapi kita break dulu sebentar. Baik. Ya, kita lanjutkan lagi kajian 60 menit terapi salat bahagia bersama penulisnya langsung Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG. Saya Helmi Ansori. Saya Alvina Haji. Di awal tadi kita sudah mendapatkan ilmu dari Prof. Ali hari ini tentang meyakini kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. La tahzan innallaha ma'ana. Prof, jadi instrumen-instrumen itu kan yang mendukung, yang membantu, yang menjadi sarana Allah menolong seseorang, termasuk Rasulullah, itu kan tidak selalu. Artinya kalau di situ ada cicak. Dulu ketika Nabi Ibrahim mau dibakar itu kan ada cicak juga, Bro. Ya justru ngopo-ngopo kemudian apa namanya? Ya bisa juga Mbak ya, hal-hal yang tidak masuk akal itu bisa terjadi. Ya, hal-hal yang tidak masuk akal yang secara nalar itu tidak mungkin itu bisa. Ya itu. Jadi kita bisa saja melihat sesuatu yang seperti diremehkan, tapi menurut Allah justru dijadikan sarana. Subhanallah. Banyak kasus gitu. Ya, saya kira kalau saya sudah sering ya menemukan hal-hal yang ajaib itu loh. Subhanallah. Andaikan loh itu kemarin kok tidak terlambat seperti apa ya mamanya gitu. Contohnya mamanya di sana ada jembatan yang patah ya. Lalu kita mau berangkat. Iya, di sini ini ada di pasar itu, pasar Krempeng itu Mas Gilmi ya. Itu kan agak macet itu. Kita jengkel loh. Jadi ternyata Allah menyelamatkan kita itu dari becak-becak itu. Dari becak-becak itu. Ya. Dari pasar Krempeng itu. Loh, itu benar Mas. Atau lewat apa saja. Atau ada batu besar yang kita tobrok kemudian pecah ban kita. Sehingga ketika jembatan itu patah itu kita tidak di atasnya. Ya, hanya menit-menit tertentu. Jadi batu itu bisa nggak menolong? Dan ternyata bisa. La tahzan innallaha ma'ana. Jadi kuncinya ya sudahlah itu pokoknya yang yakin yang Allah semua ini. Iya ya. Makanya yakin Allah pasti Maha Kuasa. Dengan segala caranya Allah. Masya Allah. Itu. La tahzan innallaha ma'ana. Dan Allah itu hadir. Wah, Allah punya sekian ribu malaikat kok, jutaan malaikat. Apa susahnya? Makanya saya tulis itu di yang catatan kemarin itu. Ya. Tenanglah, 5.000 malaikat disiapkan. 5.000 malaikat disiapkan. Nah, itu. Dan kecil 5.000 itu ya? Ya lah, makanya ini itu ditolonglah Abu Bakar ini. Yang saya pikirkan itu betapa istimewanya Abu Bakar. Ya. Saya selalu Mas Hilmi kalau baca salawat, Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu. Salam untuk Nabi, kemudian saya ikuti Assalamualaikum ya sahibah Rasulillah fil ghar. Salam untukmu wahai orang yang mendampingi Rasulmu dalam gua. Mengingat ini. Ya sahibah Rasulillah fil ghar. Bahkan saya sebut ya thaniyatnaini, wahai orang yang two hearts that beat as one. Wahai orang yang jantungnya itu berdetnya sama dengan Nabi.
Masya Allah, sampai Toh. digambarkan Iya begitu. toh. Tsaniyah ini lah kalau Quran ini. Mhm. Seperti itu. Nah, saya ingin seluruh dulur Victor itu ya tsaniyah ini dengan Rasulullah. Seperti Abu Bakar. Iya benar. Dan Ya kalau kita mau menyebut Rasulullah, mengenang Rasulullah, bertekad, saya pokoknya ingin akhlaknya seperti Nabi. Terus ditingkatkan seperti itu. Nggak, kenapa? Masa yang berhak menjadi saniyasna ini hanya Rasulullah, hanya Abu Bakar. Gitu loh maksudnya. Dan Abu Bakar pesakitan terus, bro. Artinya dilempar juga kena. Konon ceritanya ada ular yang menggigit. Ya banyak dia itu kalau jalan saja ketika jalan menuju dari Makkah ke ini, padahal itu jauh loh Mas Umi. Itu kalau naik kuda itu 2 jam dari Makkah itu. Oke, ke gua. Ya itu. Terus Abu Bakar sendiri yang membiayai penunjuk jalan ke gua itu. Nabi anaknya sendiri yang Asma itu, yang perempuan itu juga tidak main-main. Ya. Itu mendapat julukan Zatun Nitoko ini. Mengirim makanan itu. Iya, karena wanita dengan ikat pinggang yang berisi 2 makanan. Dua tempat makanan. 2 kantong. 2 kantong. Wanita dengan ikat pinggang yang terdiri dari 2 kantong. Itu jadi mengirim makanan yang satu makanan sebelah kantong sebelah kanan sebelah kiri. Itu ya itu. Dan seluruh biaya unta-unta itu kan disiapkan oleh Abu Bakar. Itu kan gitu tuh. Luar biasa. Resiko tinggi dari anaknya Abu Bakar ini. Ya resiko. Perjuangan tuh ada resiko. Ada resiko. Iya. Ya, kan tapi kan Quran itu bilang gini. Kalau kamu berjuang dan kamu mati atau kamu kalah, kamu masih punya harapan. Iya maksudnya. Lah kamu punya harapan di surga. Lah orang kafir itu ketika dia kalah ya tidak punya harapan, ketika dia menang ya tidak ada harapan. Loh. Iya. Zero. Kalau saya Mas Gilmi apa Mbak Elvin punya usaha apa gagal masih punya harapan di akhirat. Sukses ada harapan. Tapi kalau sudah menyangkut orang kafir itu ya tidak dapat apa, tidak punya harapan. Tidak ada harapan ya bro. Tidak ada harapan. Maka saniyasna ini ya 2 orang yang menjadi satu. Maka Rasulullah tidak main-main menunjuk ketika Rasulullah sakit itu yang ditunjuk sebagai imam itu Abu Bakar. Betul. Kemudian ketika haji itu yang ditunjuk sebagai pelaksananya itu adalah Abu Bakar, pimpinannya. Maka orang kemudian orang menunjuk Abu Bakar sebagai pemimpin pengganti Nabi karena lawang soal ibadah saja diserahkan Abu Bakar. Masa soal keduniaan nggak dipercaya. Malah banyak mengorbankan harta bendanya di situ. Iya toh itu. Lalu sekarang benar-benar Thaniyatna ini itu juga sampai sekarang yaitu makamnya bersebelahan dengan Rasulullah. Subhanallah. Kita mungkin Mas Gilmi ya bisa saja makam kita tidak bersebelahan. Tetapi apa sih fisik maksudnya? Nah kalau sekarang yang sekarang berusaha bagaimana Thaniyatna ini, bagaimana menyatu dengan Rasulullah ya, dekat dengan Rasulullah. Sekarang kemudian kalau kita mati ya fisik kita jauh, tapi kan bisa telepon-teleponan Mas Gilmi. Bisa telepon-teleponan. Ya toh? Umpamanya bisa saja toh. Kita mati kemudian tanda petik Nabi telepon, gimana kabarnya temanku yang baik. Masya Allah. Toh, temanku yang baik. Ya Allah. Maka kalau kita sholawat juga ya Allah berikan sholawat kepada Nabi dan jadikan nanti selama dalam kuburku aku dijenguk Rasulullah. Jadikan aku dalam kubur nanti adalah selalu setiap malam yang gelap itu menjadi bercahaya karena kedatangan Rasulullah. Masya Allah. Luar biasa. Jadi sebenarnya Rasulullah itu jadikan kami sebagai umatnya Rasulullah di dunia, di alam kubur, di alam barzah itu begitu. Betul. Makanya ini supaya kita ini karena Rasul gini ya. Ketika Abu Bakar ditanya, ketika Nabi Abu Bakar mengawal Nabi itu, kamu kenapa sih kok kadang ke depan ke belakang gitu, ke depan belakang. Iya Nabi,
kalau firasatnya ada penyerang dari depan, saya akan di depan Nabi. Masya Allah. Sebagai tameng. Ya, tapi kalau ada firasat saya, ini penyerang dari belakang, saya cepat-cepat ke belakang. Masya Allah. Lalu berarti kamu mati duluan. Benar Rasulullah. Saya siap mati duluan. Walaupun tidak, makanya luar biasalah ya Abu Bakar ini seperti itu. Disebut di dalam Al-Quran seperti ini. Fa'anzalallahu sakinatahu. Jadi la tahzan innallaha ma'ana. Jadi kalau kita ingin dekat Nabi ya jangan hanya sholawatnya, tetapi yakinlah bahwa Allah itu selalu hadir untuk kita. La tahzan innallaha ma'ana. Maka yakinkan kalau ingin seperti Nabi ya yakinilah bahwa Allah itu Maha Kuasa menolong kita seperti Rasulullah meyakinkan Abu Bakar. Betul. Tapi kalau kita cemas terus, cemas ekonomi cemas, soal ini cemas, jalan di jalan raya cemas, ini cemas terus apa bedanya Kak? Oh kamu yang bertuhan dengan tidak bertuhan? Ya. Apa bedanya kamu punya Allah dan dengan orang yang tidak punya Allah? Sekarang sama-sama punya Allah. Apa bedanya kalau kamu tuh sedang ngaji seperti ini dengan tidak? Oh sudah diyakinkan begini, dipaksakan. Saya yakin Allah engkau pasti dengan segala caramu. Engkau pasti Maha Kuasa untuk melakukan sesuatu yang di luar nalar orang yang cerdas pun. Ada keajaiban lah gitu ya, luar biasa. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad dan ketenangan kepada Abu Bakar. Ada yang menyebut ini ketenangan itu hunya itu kepada Nabi Muhammad, ada yang menyebut ketenangan pada Abu Bakar. Tafsir itu maksudnya. Tafsir itu. Tapi sama-sama. Bisa aja kepada Nabi dulu, baru kemudian Abu Bakar. Wa ayyadahu bijunudil lam tarawha. Lah ini baru. Setelah itu baru kemudian Allah menurunkan malaikat. Baru menurunkan malaikat. Wa ayyadahu bijunudil lam tarawha, dan Allah juga menurunkan malaikat-malaikat yang lam tarawha, yang tidak kamu lihat. Insyaallah. Nanti saya khutbah tentang tetap seperti yang dulu, yang tentang ya. Jadi kalau Allah gini Mbak maksudnya, orang ini karena nggak orang terkenal maksudnya, bukan public figure, sehingga waktu meninggal ya hanya dimakamkan orang sekitarnya saja. Tapi karena orang ini istimewa ya, karena orang ini tidak pernah diekspos, maka orang ini hampir rasa pamernya nggak banyak. Loh, iya Mas. Padahal amaliannya juga amaliannya istimewa, tapi dia nggak pernah diekspos, tidak pernah diliput. Ya, bukan public figure masalahnya. Ya public figure. Lalu ketika mati siapa yang mendoakan? Kan tidak banyak. Tinggal di sebuah pedukuhan kecil, yang kanan kirinya itu banyak orang tidak sembahyang. Allah kan? Duh, jangan susah. Ya nanti Allah menurunkan 1 juta malaikat untuk mensalati dia. Insya Allah 1 juta malaikat. Ya loh. Insya Allah. Kalau kita diekspos terkenal, itu bisa saja keluar pamernya atau Mas Gumi. Rasa bangga. Ya. Akunya keluar. Aku. Berarti godaannya banyak. Lah orang yang tidak terkenal ingin main apa? Tidak pernah ditawari tuh, ditawari macam-macam, tidak terkenal. Tapi bagi Allah dia bukan orang ecek-ecek dia, bukan orang remeh dia, Ya, dia ngajari ngaji anak-anak di situ, tidak ada apa ini, bahkan dimarahi orang terus, ngaji ini tempatnya anak nakal terus macam-macam gitu ya. Wa ayyadahu bijunudil lam tarawha, dan Allah kemudian menolongnya, menguatkannya dengan tentara yang tidak engkau lihat. Malaikat ini nanti akan saya tulis lagi di Facebook saya itu tentang serial malaikat kan 117 tuh. Ternyata saya menemukan lagi ini. Ada seri ke-18. Akan jadi serial malaikat yang ke-18 ya, Prof. Coba perhatikan toh yang atasnya itu. Illa tansuruhu faqad nasarullah. Jika orang-orang di sekitarmu nggak ada yang menolong kamu, lah kamu tuh kok susah. Allah. Malaikat nanti kan. Ya toh? Wa ayyadahu bijunudil lam tarawha. Tidak diketahui, Prof. Tidak diketahui. Ini
ini tolong didengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Artinya yakini benar lah gitu. Saya nggak ingin ini hanya pengetahuan. Tidak sekedar pengetahuan. Tidak dalam bahasa psikologinya itu tidak hanya faktor kognisi yang saya inginkan itu, tetapi pada afeksi, tapi pada tahap keyakinan. Memberitahu orang itu lebih gampang daripada meyakinkan. Iya. Ya meyakinkan. Kadang-kadang yang diberitahu sudah tahu. Iya. Tapi tidak. Jadi kalau besi yang besarnya sebesar kaki kita itu kalau diberitahu ini bisa ditekuk, itu ya. Lo tidak bisa. Itu kalau iya ya bisa, saya terangkan itu bisa. Tapi kalau yakin belum. Tapi kemudian kita panasi dengan cara-cara tertentu kemudian bisa ditekuk. Oh iya ya. Oh iya ya. Lah itu baru afeksi. Ya gitu. Ini belum sampai pada psikomotorik maksudnya. Tapi kalau coba sekarang. Oke, ambil besi yang besar itu. Ya enggak kuat, Bu. Besar ini di bawah sini. Oke. Panasi kamu tekuk bisa? Bisa. Masya Allah. Oh, meyakinkan. Lah ini baru ini. Jadi meyakinkan itu tidak gampang. Ya. Meyakinkan haruskah melalui proses itu, Prof? Artinya dia menjalani. Ya pasti. Enggak, itu lebih kuat. Lebih kuat ya. Lebih kuat kan. Karena ada ainul yakin dengan hakul yakin ya. Jadi kalau hanya tahu saja kan tahu. Jakarta itu indah, umpamanya gitu ya maksudnya. Atau Lampung tempat muktamar itu indah. Itu ya hanya pengetahuan. Tapi kalau dia sana sendiri, yakin, merasakan ya. Senang itu sudah lebih kuat ya. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi al-ulya. Dan Allah menjadikan kalimatnya orang-orang kafir itu sufla, itu rendahan. Pokoknya apa saja yang diucapkan orang-orang kafir itu rendahan. Jelek lah. Lah ingin membunuh Nabi, ingin kan jelek. Ingin membunuh Nabi. Lawannya adalah kalimatul ulya. Saya ingin membela Nabi, itu mulia. Kan? Saya ingin membantu Nabi, saya ingin mengagungkan Rasulullah, itu mulia. Wa kalimatullahi yal ulya, dan kalimat Allah itu mulia. Jadi ini luar biasa Mas Hilmi ya, la tahzan innallaha ma'ana. Ini tolong sekali dipompakan dalam hati. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan hanya memompa orang tapi dirinya tidak dipompa sendiri. Nah, memompa banyak orang bisa, memompa banyak sendiri tidak dipompa. Betul? Ya. Jadi mompa sendiri itu ya berkali-kali cos ya sama dengan hati. Sama dengan vitamin tuh maksudnya. Lo kemarin sudah makan lagi. Ya kemarin kan jatahnya kemarin. Ya ini dulu kan sudah berapa kali. Tapi beda, Prof. Keterangannya beda dengan yang dulu. Iya. Beda. Berkembang dengan contoh-contoh yang ada. Iya seperti tantangan saya tadi. Pertama kan saya tanya, bisakah rumput menolong orang? Ya mesti ngomongnya nggak bisa. Lo nggak bisa. Saya tunjukkan sekarang. Iya. Itulah. Ini saya ceritakan kan saya lama tidak mendengar kata-kata ini dari pendengar. Padahal seperti ada pendengar kita namanya Mas siapa itu di Sidoarjo. Mobilnya ditulis di belakang besar gitu. La tahzan innallaha ma'ana. Ini masih sejenengan dulu istrinya. Oh gitu ya. Mbak Nia itu sama. Ditulis di belakangnya Radio Elvika. Enggak cuma besar la tahzan innallaha ma'ana gitu. Jangan sedih. Ya. Jangan sedih. Itu penyemangatnya. Karena setiap orang itu menghadapi kesedihan asli. Nah, ini tadi mau saya tanyakan sebenarnya, Rob. Setiap orang itu menghadapi kesedihan. Cuma ada yang pura-pura pandai menutup diri. Menutup kesedihan. Ada yang pandai menutup diri. Ada yang utal bahasanya. Wah, ada itu yang tiap hari ngomong. Ya itu ada. Satu, yang kedua ada yang bisa menyikapi. Sebenarnya dia sedih. Tapi dia bisa menyikapi. Ya saya sedih, tapi ya saya upayakan, saya yakinlah bahwa itu namanya dia masih sedih. Tapi dia bisa menyikapi sendiri. Ya. Jadi manusia itu tempatnya kesedihan, dunia itu tempatnya kesedihan.
Dunia itu tempatnya kesedihan. Semakin ini saya kata mutiara baru ya. Ini kata Ibnu Athaillah. Liyaqilla ma tafrah, yaqilla ma tahzan. Liyaqilla ma tafrah, yaqilla ma tahzan. Kalau ingin tidak sedih ya, tidak sedih, kamu itu nanti tidak banyak yang kesenangan yang kamu peroleh, gitu maksudnya. Begitu. Iya. Sekarang gini ya maksudnya. Mas Hilmi punya mobil baru, Fortuner. Amin. Ya. Amin. Saya amin aja. Ya, Fortuner. Nah, sekarang seneng enggak? Oh, senang. Tapi ingat bahwa Kesenangan itu. karena datangnya kesenangan, maka di situ nanti ada celah untuk kesedihan. Apa itu? Nanti takut dicuri orang, Ada perasaan sedih. takut lecet, ya toh? Atau ternyata ditobruk dari belakang. Yang orangnya yang nobruk itu pendorong gerobak. Diminta ganti apa? Hah? Minta ganti apa kan dia bilang, saya tidak punya apa-apa, mau dipenjara tidak apa-apa Pak. Ya Allah. Lah sedihnya itu, marahnya itu kan karena punya mobil. Karena apa? Ya. Andai kan tidak punya mobil, tidak terjadi kesedihan ini. Loh, paham Mbak Alfiana ya? Periringan ya Prof, Iya. senang sedihnya, cemas ada muncul kecemasan. Nah itu, ya sama kalau ini, pokoknya apa saja itu rumusnya begitu. Semakin banyak kesenangan yang kau peroleh, itu ada semakin besar kemungkinannya kamu sedih karena itu. Nah sekarang orang punya anak seneng loh. Iya. Nah sekarang kalau setelah punya anak itu sedih juga nanti suatu saat. Apa yang dibutuhkan anak? Dibutuhkan biayanya, terus nanti berkata yang melukai, terus ditinggal mati duluan, anaknya meninggal duluan ya. Yakinlah mata froh, yakinlah mata khazan. Saya ngafalkan ini sampai apa ini? Yakinlah mata froh, mata khazan. Itu saya hafal betul. Saya menghibur diri. Saya selalu mencari hal-hal apa yang kira-kira kalau suatu saat saya sedih itu saya bisa punya obat sendiri. Saya ngomong-ngomong begini ini ya sebetulnya bukan untuk Imun juga tuh, iya, jenengan nih. saya sendiri juga. Jadi kalau apalagi istri saya sering kali nek nuturi wong. Kalau memberitahu orang, menyemangati orang, Ya. Lupa diri. tapi kalau dirinya sendiri, Oh ibu ini bisa aja. Iya, Betul Pak. Jadi dunia ini adalah full masalah Bro, ya. betul. Kalau misalnya kemudian Itulah yang membedakan nanya dunia akhirat itu di situ. Gitu. Betul, tempatnya orang sedih. Di akhirat lepas masalah Nah, ya tapi Bro. orang yang punya iman itu menjadi la tahzan innallaha ma'ana tadi itu. Orang mukmin itu di situ. Jadi dia punya kesedihan tapi bisa menyikapi gitu loh Mas Rumi. Ya sudah jangan bersedih. Apalagi kata mutiara yang ketiga ya, itu Jalaluddin mengatakan apa yang lepas dari tanganmu atau apa yang tidak kamu peroleh, yakinilah bahwa itu tidak lebih baik dari apa yang akan terjadi. Masya Allah. Jadi meyakini. Ya harus diyakini. Meyakini. Saya kehilangan A, Oke. saya tidak memperoleh B. Itu yakinilah bahwa apa yang akan terjadi itu, bahwa ini tidak lebih baik daripada yang akan terjadi. Nanti akan terjadi pasti lebih baik. Oh gitu loh. Jadi saya gagal ujian mamanya. Ya sudah, saya yakini apa yang akan terjadi nanti lebih baik daripada kegagalan sekarang ini. Wah ini. Obat hati itu Bro. Oke. Kalau banyak hati selain innallaha tahzan innallaha ma'ana sama inna ma'al usri yusra, bagaimana Bro? Wah nanti Ya. kapsul itu jangan ditelan semuanya. Satu persatu nih. Jangan. Oke. Itu Mas ini tidak sabar maunya terus 5 pil dimasukkan 5 satu pil. tidak bisa. Ini Nggak satu bisa, ada satu dulu. Diajak dulu. Satu dituntaskan, diyakini. Hari ini adalah pil la tahzan Innallaha innallaha ma'ana. Saya kira itu
Masya Allah. Silakan Nggih. dilanjut. Iya, Prof. Padahal banyak pil-pil yang lain. Tadi saya sebutkan itu ada Allahu Somad dan sebagainya. Ini wah, katanya Profesor jangan di Telan semua satu persatu ya Prof. Masya Allah. Sabar. Pelan-pelan. Kalau nanti terlalu banyak tidak menghibur, Mas. Mematikan. Oh, malah mematikan. Iya. Mematikan. Iya. Lah pil itu sakit kepala, enggak sabar. Kemudian Mas Hilmi 10. Hah? Nggih. Agama itu juga begitu. Maka Quran itu turun pelan-pelan satu itu Satu antara. persatu. Kalau terlalu banyak mematikan dalam satu waktu. Banyak tapi kalau sedikit itu menghidupkan. Insya Allah. Luar biasa ini. Ya, dulur Al-Fitar, kita lanjutkan lagi setelah jeda iklan berikut ini. Nantinya kita akan ada kesempatan untuk bisa interaksi langsung dengan Profesor Ali Aziz. Baik, dulur, kita masih bersama Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz, ada saya Hilmi Ansori dan juga Saya Elvina J. Kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab nih Prof. Ya. Ini sudah ada telepon yang masuk. Ya. Assalamualaikum. Gus Hilmi, Nggih, Dina, Nggih. Bu Lia, nggih. Nggih, silakan. Nggih. Pertanyaannya apa? Maaf, ini mengenai puasa Ramadan yang saya punya hutang, Prof. Dikala itu saya menyusui dan atas perintah suami waktu itu. Waktu itu lahiran pertama, waktu menyusui anak saya diare. Terus kata suami nggak usah puasa dulu. Untuk selanjutnya lahiran kedua juga begitu. Apakah puasa yang menjadi tanggungan saya ini maksudnya gini, saya nyaur puasa itu dapat 27 hari, Prof. Nggih. Yang saya hitung waktu itu 2 bulan kurang. Apakah ini ya Allah teguran dari Allah, Ustaz? Teguran apa? Kenapa, Bu? Oh, itu kok susah loh. Sampai sekarang puasa saya belum lunas. Oh, nggih. 2 bulan Dan karena di ya. tengah perjalanan itu suami yang saya maksudnya saya bangga-banggakan untuk membimbing saya pada akhirnya meninggalkan saya dengan cara selingkuh dengan istri orang. Astagfirullah. Minggu kemarin dia pulang ke rumah saudara sebelahan dengan rumah saya, Ustaz. Iya. Apakah ini hukuman bagi hati saya? Ayo, enggak lah. Ya, ikhlas, saya ikhlas, La Ustaz. tahzan innallaha ma'ana. Ya Allah. La Mohon tahzan. penjelasan dan penenangan hati, Ustaz. Iya. Insya Allah dengan tadi materi tadi meyakinkan saya, Allah menolong saya. Saya yakin Allah menolong saya. Iya. Tapi saya sudah memaafkan Ustadz, walaupun Iyalah. mereka tidak minta maaf ke saya. Oh, Insya Allah saya memaafkan. Iyalah, orang Islam Apakah itu. puasa itu Iya. Oke, saya jawab. J, Bu apa Lia. harus bayar double, Ustadz, puasa saya? Enggak. Allah itu tidak Memberatkan. artinya gini, Allah itu bukan seperti rentenir gitu ya. Karena enggak nyaur tahun ini maka didenda. Allah itu enggak punya sifat-sifat seperti itu. Ya. Nggih. Ya sudah disaur saja. Nah, justru kalau kita mengikuti pendapat yang agak lunak ya, itu sebetulnya orang menyusui yang betul-betul kalau menyusui itu dia tidak kuat atau berbahaya untuk bayi itu sudah tidak perlu nyaur sebenarnya. Gitu loh. Fidyah, Bro. Ya hanya fidyah saja, cukup. Ya. Nah, coba sekarang saya ini kan anak saya 7 ya, jadi hampir tidak pernah kalau tidak hamil ya punya anak. Istri saya. Jadi hampir puasa Ramadan itu dulu ya kalau tidak hamil ya punya anak. Hamil. Kalau tidak hamil punya anak. Menyusui ya. Iya toh. Nggih. Saya anak saya 7. Toh. Ya gitu. Bagaimana caranya
Bro? Ya enggak, saya waktu itu ya saya mengikuti pendapat yang tidak mungkin disauri tahun depan hamil lagi. Ya akhirnya sudah bayar fidyah saja. Iya. Ya. Ini hamil punya loh, tahun depan melahirkan. Masya Allah, menyusui lagi. Nah kalau tidak mengikuti pendapat itu kan kaji itu satu ya. Jadi kalau mau bayar ya enggak apa-apa. Artinya itu kalau mau nyaur ya enggak apa-apa. Pelan-pelan, sabar. Allah itu sabar kok. Sabar. Yang penting punya niatan untuk mengganti apa? Nah, supaya itu tidak punya beban, dibayar aja dulu. Bayar fidyah. Ya, yang kurang itu bayar dulu. Suami pulang dan sebagainya. Sudah, yang menggerakkan hati orang lain. Apa itu Allah kok sudah. Ya diterima saja. Ya orang Islam itu memang begitu. Orang Islam itu sifatnya itu walaupun kalau minta maaf sudah dimaafkan itu kan sudah sejak dulu. Tapi kalau orang Islam itu enggak, orang Islam itu walaupun dia tidak minta maaf merasa benar pun dimaafkan. Dan Ibu Lia sudah melakukan ini. Iya toh. Ya, jadi ya la tahzan innallah. Jangan susah. Apa yang terjadi dilakukan saja. Allah. Ya dilakukan apa saja. Oke. Suami dibangga-banggakan, Prof. Ada kalimat gitu. Iya ada apa-apa toh ya dibangga-banggakan. Ya itulah manusia itu begitu ya. Kadang-kadang laki-laki yang paling dibenci justru paling menyenangkan. Paling menyenangkan. Iya toh. Lah gimana masih lebih dulu itu ya. Waktu nikah itu dia tuh mau bunuh diri istrinya itu. Perempuannya itu bunuh diri. Sampai segitu. Iya mau bunuh diri karena tidak cocok dengan itu. Suaminya. Kemudian dia bahkan waktu itu dia mau terjun ke sungai itu. Saya masih ingat itu. Jadi kisah nyata ini. Loh, benar itu. Loh anaknya itu loh Mas Ilmi. Anaknya itu 3 yang hafal Quran. Masya Allah. Masya Allah. 3 yang hafal Quran. Ya hidup itu pokoknya begini inilah. Misteri. Benar itu. Hafal Quran 3-3-nya. Padahal dulu saya tahu itu dia mau. Gak mau pokoknya ya. Enggak mau dia mau ini, mau malam-malam itu keluar rumah terus mau terjun ke sungai. Tidak sungai ke apa itu ada lubang apa itu danau kecil lah gitu. Ya, masih ingat waktu kapan hari itu rumahnya. Ya apa? Kan jeger mana? Bapak ini. Bapak ini. Izin aku. Oke. Terus kita ke pertanyaan di WA, Prof. Ini ada pertanyaan. Prof, untuk seorang istri lebih baik sholat di rumah atau di masjid dari Bu Artanti. Ya lihat dulu kalau punya anak terus anaknya ditinggal itu toh maunya ke masjid toh ya enggak lah ya kalau sudah posisi begitu lebih baik di rumah ya jangan sampai saking semangatnya ibadah anaknya kecil-kecil di rumah dikunci dari dalam dari luar kunci dari luar itu ada Mas Ilmi setelah itu kemudian rumahnya kebakaran anaknya ketiga ini ya toh meninggal semua tuh masa gitu itu pejuang itu kan karena keputusan yang salah ya tapi kalau itu sudah tidak ada halangan sudah di rumah itu jalan sama suami ke masjid itu ya yang indah yang satu bawa uang 10.000 20.000 nanti diberikan orang pulang bawa jajan kemudian dimakan bersama di rumah akhirnya tidak masak ya tidak masak kalau kok tidak boleh masak iya kalau masakanmu itu di rumah itu belum ada doa nah kalau masakan dari masjid ada doa ya itu senang dimakan sedikit-sedikit ya sudah alasan apa dia tidak ke masjid Oke. Lanjut habis ya habis Oh ya sudah aku sudah lewat ini. Sudah lewat 1 menit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Prof, terima kasih. Sama-sama. Kebersamaan kita hari ini mudah-mudahan ilmunya manfaat, Prof. Amin. Walaupun kita sudah pernah membahas la tahzan innallaha ma'ana, tapi pemaparannya beda.
Ya karena saya menemukan buku yang baru. Masya Allah. Ya, saya menemukan buku yang baru. Dulu pada waktu nulis belum menemukan buku. Belum menemukan buku baru. Itulah hidup itu berkembang. Jih. Terima kasih Prof. Sama-sama. Kita akhiri Mbak Vina. Nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.